Mudah-mudahan nggak bosan ya. Semester blok lalu sudah ketemu, sekarang ketemu lagi. Karena ini memang berturutan dan ini kita akan bahas mengenai neuroradiologi. Jadi ya walaupun ini baru awal blog dan belum belajar tentang penyakit-penyakit yang ada di blog neuroradiologi, tapi kita nggak apa-apa kenalkan dulu mengenai modalitas pencitraan untuk neuroradiologi ya. Jadi kalau dari kata neuro itu kan sistem saraf, radiologi ya pencitraan dengan menggunakan sinar pengion. Nah, untuk sistem saraf ini kita batasi nanti ya. Yang akan dibahas itu adalah sistem saraf pusat ya, khususnya otak. Kan sistem saraf itu ada pembagiannya apa? Sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis ya. Saraf perifer terdiri atas nervus cranialis dan nervus spinalis ya. Jangan lupa ya, banyak yang lupa kemarin waktu ujian blog udah pada lulus kan ya. Blok 2 ya. Untuk saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Otak terdiri atas cerebrum atau otak besar, cerebellum otak kecil, dan truncus cerebri atau medula spinalis. Truncus cerebri atau batang otak. Nah, ini nanti anatomi ini yang menjadi dasar kalau belajar radiologi. Karena radiologi itu bagaimana kita menilai apakah ada kelainan anatomis atau enggak. Kalau tidak ada kelainan anatomi memang tidak terbaca dengan radiologi. Nah, kalau adanya kelainan anatomi, itulah yang akan dibaca dengan radiologi. Jadi melihat langsung bendanya, melihat langsung bagian otaknya yang ada kelainan yang mana. Ya, jadi itu untuk sistem kerjanya neuroradiologi. Nah, ini ya, tujuan belajarnya 4 saja. Yang pertama, menjelaskan modalitas pemeriksaan neuroradiologi. Ketika dapat kasus, itu bisa menentukan ini mau dikirim ke radiologi untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya apa? Menggunakan modalitas apa? Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan jenis pemeriksaan dan ini 1 dan 2 ya. Menentukan jenis pemeriksaan dan indikasinya. Kemudian mereview kembali anatomi radiologi. Nanti mungkin di sini tidak banyak saya singgung ya untuk anatominya, tapi mungkin nanti ada keluar ya di ujian ya. Karena nyambung saja dengan penyakitnya. Kemudian mengetahui gambaran radiologis penyakit yang sering dijumpai dalam praktek dokter. Ini ada beberapa gambaran radiologis yang nanti perlu kalian pahami. Nah, sebelum kita lanjut, tolong dipahami lagi juga bahwa pemeriksaan radiologi itu adalah pemeriksaan penunjang. Jadi wajib hukumnya untuk melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung minta radiologi ya. Karena radiologi pun berbeda kelainannya, berbeda diagnosis kerjanya dengan permintaan yang mau diajukan untuk pemeriksaan radiologi tersebut. Nah, ini kita review sebentar untuk anatominya.
Udah bawa masuk aja, kalian tuh masih ketinggalan pelajarannya. Udah langsung dibagikan. Dibagikan aja langsung semua. Iya, langsung dibagikan. Ya, ini Senin berkah bagi yang datang. Terima kasih, dokter. Pembagian diawali dari depan ya, jadi yang duduk di belakang maaf ya. Nanti yang belakang minta yang depan. Ya. Ya, jadi untuk pemeriksaan radiologi sebagian besar itu menggunakan CT scan. Ya. Hampir sebagian besar menggunakan CT scan. Kenapa? Karena pemeriksaan dengan CT scan itu relatif murah dibandingkan dengan modalitas yang lain, misalnya MRI ya. Kemudian juga lebih ramah pasien, karena kalau CT scan itu dikerjakan dalam waktu, langsung dibagikan dari depan ya, nanti yang di belakang nanti minta yang depan. Yang nggak ada yang kasihan. Mulai dari yang belum dapat, mulai dari baris. Nggak usah ngacung nanti. Nanti sehabis makan, bungkusnya jangan dimasukkan ke loker ya. Mahasiswa kedokteran kok, saya itu sebenarnya sedih dan malu ya ketika kok ada yang membelesepkan sampah di loker-loker ini ya. Nah, coba sekarang cek lokernya masing-masing, apakah ada yang sampah di situ. Kalau ada, dibersihkan sekalian. Nanti sampahnya semuanya dibawa keluar ya. Ada yang puasa? Yang puasa angkat tangannya. 1, 2, 3.
4, 5, 6. Itu banyak. Nanti dibungkusin ya. Alhamdulillah. Ya sudah tenang ya. Sekarang kalau mau bergerak mulutnya tapi jangan keluar suara. Ya, jadi pemilihan modalitas radiologi saat ini yang paling banyak adalah CT scan karena pertama tadi lebih murah, lebih cepat, jadi dikerjakan dalam waktu 1-2 menit bisa selesai ya, dibandingkan dengan MRI yang bisa mungkin 15 sampai 20 menit. Kemudian cukup bisa mendeteksi berbagai kelainan awal sehingga nanti di sini untuk review anatominya Ibu gunakan yang menggunakan CT scan. Kalau dulu di praktikum blok 2 sudah belajar otak itu yang ada potongan koronal, potongan sagittal, itu adalah merupakan potongan-potongan yang nanti akan sering kalian lihat kalau melihat foto CT scan. Jadi kita lihat dulu anatominya ya. Jadi anatominya ini mulai dari bawah ya. Kalau kita bertemu dengan pasien atau membaca foto itu seakan-akan kita berhadapan dengan pasien. Kalau pasien CT kan pasti posisinya berbaring ya. Istilahnya adalah view from foot. Jadi kita melihat dari arah kaki pasien sehingga yang kanannya pasien adalah di kiri kita dan yang di kirinya pasien ada di kanan kita. Jadi sama saja sih. Cuma istilahnya ini adalah view from foot. Ini dari paling bawah ya. Jadi paling bawah ini adalah mulai dari yang tampak dari foramen magnum, ini adalah spinal cord atau medulla spinalis ya. Ini saya ambil dari radiopedi, ini sudah ada sederhana dan gampang bisa dilihat. Nah kemudian yang tampak hitam di warna biru ini adalah namanya cisterna cerebellomedular. Cisterna itu adalah rongga atau ruangan yang berisi LCS atau liquor cerebrospinalis ya. Jadi LCS itu terletak di mana saja? Satu di mana saja kita bisa menemukan LCS pada otak? Subarachnoid space. Kemudian di ventricle ya, ada ventricle lateralis, ventricle 3, ventricle 4 ya. Masih ingat ya? Ya, kalau belum ingat nanti dilihat lagi. Dan ada namanya cisterna. Cisterna itu adalah subarachnoid space yang melebar di beberapa tempat. Ya, contohnya ini yang warnanya hitam ini adalah namanya cisterna cerebellomedularis ya, antara medulla oblongata dan cerebellum. Oh ya, sebelum lanjut, untuk CT scan itu menggunakan prinsip seperti X-ray. Ya, karena memang menggunakan X-ray, sehingga nanti jaringan yang padat akan tampak putih atau hyperdense, jaringan yang longgar akan tampak hitam atau hypodense. Ya. Air itu termasuk longgar, maka dia hypodense. Kemudian ada juga standarnya karena CT itu sebenarnya hasil gambar CT itu mapping dari gambaran pixel by pixel dari X-ray yang dipancarkan kemudian melewati tubuh kita, kemudian nanti itu akan dipetakan. Yang padat jaringannya nanti akan tampak bright atau terang atau putih, yang nanti jaringannya longgar akan tampak hitam atau hypodense. Air itu nanti kalau dengan standar kuantitatif namanya Hounsfield unit ya, untuk mengetahui kepadatan secara angka itu ada namanya Hounsfield unit. Itu sekitar 0 sampai 4 HU-nya. Jadi warnanya hitam. Kan kalau hanya hitam saja kita kadang ini hitam, agak hitam, hitam banget, hitam total, sawo mateng enggak juga ya.
Jadi nanti hitamnya udara sama hitamnya air itu berbeda. Kalau dengan mata bisa jadi tertipu, tapi dengan pengukuran HU dengan apa namanya satuan unit HU itu akan ketahuan. Kalau air itu sekitar 0 sampai 4. Kalau udara itu bisa negatif ratusan. Kalau nanti tulang bisa HU-nya 500-an. Kalau darah yang tergenang di otak itu sekitar 80-an. Itu ada angkanya yang nanti mudah kita mendeteksi. Oh, ini ada warna putih atau hiperdan ini karena kalsifikasi atau karena perdarahan. Karena kalau kalsifikasi nanti HU-nya itu akan tinggi, sekitar ratusan. Kalau darah paling 70-80 gitu. Kita bisa tahu. Kalau hanya kasat mata saja bisa jadi tertipu. Nah, lanjut ya, nanti itu ada. Sekarang ini kita review anatominya dulu. Kemudian ini tadi bagian basis, dekat basis kranii ya, kemudian lebih naik lagi. Nah, ini nanti ada ini yang bagian-bagian dari cerebellum. Kemudian ini ya sudah mulai kelihatan cerebellum. Oh, kalau di sini enggak. Oh, ada kelihatannya panahnya. Ya, jadi ini sudah mulai cerebellum kanan, cerebellum kiri. Naik lagi. Nah, ini medula oblongata, kemudian yang nanti nyambung ke atas sebagai batang otak ya. Ini sudah lebih besar lagi kelihatannya. Ini irisan lebih tinggi lagi. Ini masih cerebellum, lihat bangunannya ini folia-folia ya, bukan girus. Beda ya, kalau cerebellum itu kayak bergaris-garis itu ya. Tapi kalau girus itu keriting gitu. Ya, jadi ini folia, jadi bergaris-garis. Perhatikan, karena nanti ketika melihat di otak ini bagian cerebellum atau cerebrum ya. Ini kita lihat dari bentukan anatomisnya ini. Ya, ini masih cerebellum. Naik lagi, ya ini masih cerebellum. Lihat gambaran garis-garis folianya ini ya. Nah, ini tampak di sini adalah arteri basilaris ya, yang ada di bagian anterior dari pons. Nah, ini ya, ini sudah masuk pons ya. Jadi pons itu ada di anterior atau di depan dari cerebellum ya. Di cerebellum itu kan kayak dua benjolan kayak gelungan rambut itu yang dipegangi oleh pons ya. Nah, kemudian naik lagi, ini adalah ventricle 4. Nah, terus ini ada cisterna yang berisi LCS, cerebellopontine angle atau cisterna angulus cerebellopontine. Jadi cerebellopontine itu apa? Sudut yang dibentuk antara cerebellum dan pons. Gampang ya? Gampang. Nah, terus cerebellum itu menempel ke trunkus cerebri melalui pedunculus cerebelli. Ini pelajaran anatomi banget ya. Lanjut lagi ya, ini terus makin tinggi lagi ini sudah mulai kelihatan fossa cranii anteriornya. Di sini ada tampak yang lebih bawah itu adalah lobus temporalis. Yang kiri, yang ini lobus temporalis yang kanan. Terus naik lagi, ini ya, ini sudah mulai masuk ke bagian cerebrum ya. Ini adalah lobus temporalis. Ini lobus temporalis. Nah, ini yang membatasi. Nah, ini cerebellumnya ini. Ini cerebellum ini. Terus ini adalah temporal. Dibatasi cerebellum dan cerebrum itu dengan tentorium cerebelli. Terus, nah, kemudian ini ya mulai naik lagi. Setelah naik lagi, mulailah tampak di posterior itu ada lobus occipitalis, yang di depannya masih lobus temporalis.
Terus, nah ini adalah bagian-bagian dari ventrikel sudah mulai kelihatan. Ini masih kelihatan secara belumnya. Ini lobus temporalis, yang belakang ini lobus occipitalis. Nah, sisterna itu yang mengelilingi pons, itu ada sisterna juga, namanya sisterna ambient. Kemudian ada sisterna interpeduncularis. Ini adalah rongga yang berisi LCS. Terus naik lagi. Nanti ini lobus insularis. Nah, lobus insularis itu di mana sih? Yang bagian dalam yang ditutupi ketutupan oleh lobus temporalis. Masih ingat ya? Mudah-mudahan. Ini berlaku kanan kiri ya. Jadi kalau ini lobus insularis yang kiri, ini di sini ada lobus insularis yang kanan. Terus ini yang warnanya hitam ini adalah celah antara lobus temporalis dengan lobus insularis, namanya fissura sylvii. Ini LCS isinya ya, jadi termasuk LCS space. Kemudian ini mulai ventrikel ketiga kelihatan, ini ventrikel arteris sudah kelihatan. Nah, ini di sini sudah mulai kelihatan ganglia basalis. Ganglia basalis ini talamus, kemudian yang di sini adalah nukleus caudatus. Ya, ini ganglia basalis, ya, nukleus caudatus, putamen, globus pallidus dan talamus. Ya. Jadi kalau dulu dengan gambaran otak, sekarang ini gambaran radiologisnya seperti ini. Kemudian sampai nanti bagian ini adalah ventricle lateralis. Kenapa ventricle itu tiba-tiba 3? Ventricle 1-2-nya kemana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ventricle 1-2 itu mana? Ventricle 1-2 itu adalah ventricle lateralis. Kan ada 2, kanan dan kiri. Jadi makanya langsung tiba-tiba ada ventricle 3, ventricle 3, terus ada ventricle 4, 1-2-nya yang mana? Nah, ini ventricle lateralis ini adalah ventricle 1-2. Ini terus dan seterusnya ya, nanti kalian lihat lagi. Nah, ini gambaran gray matter yang bagian korteks ya. Jadi otak itu bagian luar namanya korteks, itu gray matter. Bagian dalam itu medula, itu white matter. Tapi kalau nanti dengan CT scan yang white matter itu akan tampak abu-abu. Yang gray matter akan tampak lebih putih. Sebabnya kenapa? Bagian korteks itu isinya adalah badan-badan sel, nukleus-nukleus dari saraf, kumpulan badan sel. Sedangkan bagian medula itu isinya serabut saraf, sehingga kepadatannya itu lebih padat bagian korteks. Kalau kasat mata itu warnanya abu-abu gray matter. Tapi karena dia padat, kalau dengan X-ray dia akan tampak lebih terang atau menjadi lebih hiperden dibandingkan dengan yang white matter atau bagian medula. Itu ya, jangan bingung nanti. Nah, kemudian yang ini bagian anterior itu lobus frontalis ya, bagian ini yang mulai ke atas, mulai ke puncak kepala itu lobus parietalis ya. Ini adalah untuk anatominya. Oke. Ini gambaran dari sulcus. Ini sulcus itu warnanya hitam, kenapa? Karena di situ berisi LCS, liquor cerebrospinalis. Di mana? Di subarachnoid space. Kenapa mengikuti sulcus subarachnoid space itu? Karena subarachnoid space itu adalah ruangan antara subarachnoid space, ruangan antara, ada yang bisa menjawab? Saya kasih coklat. Ruangan antara subarachnoid, angkat tangan dulu. Ya, silakan.
Subarachnoid space, ruangan antara. Nah. Betul ya. Namanya siapa Mbak? Lofi ya. Oke. Saya kasih coklat dulu ya, nggak lupa. Bekal. Ini sebenarnya saya ini belinya sebelum boykot produk Israel ya. Jadi bukan berniat ngelarisin produk Israel, tapi ini belinya sebelum boykot diresmikan oleh MUI. Baik ya, jadi pia mater itu dia melekat di gyrus dan sulcus. Jadi pia mater itu membentuk gambaran sulcus dan gyrus, sehingga karena batas bawahnya itu adalah pia mater, maka LCS itu akan membentuk bentukan kontur dari gyrus dan sulcus ya. Ini ya, sulcus dan gyrus berwarna hitam karena di situ ada LCS. Ini untuk nutupnya berarti dari sini. Nah, itu ya untuk anatomia. Kita lanjutkan. Jadi pencitraan untuk neuroradiologi bisa menggunakan radiografi ya, bisa, tapi sangat terbatas. Kemudian ada namanya fluoroskopi. Fluoroskopi itu ya sebenarnya seperti radiografi tapi real time. Jadi pada saat diekspos ke sinar X, pemeriksa itu melihat. Jadi ketika ada apa misalnya pembuluh darah yang diisi dengan cairan kontras, kita bisa melihat perjalanan kontrasnya. Itu real time ya, diikuti terus. Kalau radiografi itu sudah sekali jepret gitu terus oh gambarnya ini. Tapi kalau fluoroskopi itu mengikuti. Kemudian bisa juga dengan ultrasonografi, kemudian komputer tomografi, MRI dan PET atau kedokteran nuklir. Nah, radiografi itu prinsipnya ya dengan tabung sinar X kemudian dipaparkan. Nah, kalau untuk radiografi ya hanya seperti ini yang kita lihat karena dia hanya bisa menembus terbatas untuk kranium, sedangkan otak itu kan ada di dalam kranium sehingga tidak kelihatan bagian otak. Tapi masih mending bisa melihat oh strukturnya kraniumnya bagaimana. Kemudian ini ada kelihatan apa namanya ini selatursika. Selatursika itu di atasnya ada apa? Di atas selatursika? Di atas selatursika ada sebuah kelenjar endokrin namanya ada yang mau ngacung? Mumpung saya masih pagi-pagi masih punya makanan. Di atas selatursika ada kelenjar endokrin namanya apa? Kelenjar hipofisis, betul. Namanya siapa Mas? Mas Husni. Ya. Murah namun akurasi rendah. Ya murah kok minta bagus ya. Hanya itulah yang tervisualis otak tidak kelihatan. Tapi ada kelainan-kelainan tertentu yang bisa kelihatan. Tadi misalnya di sini selatursika itu di atasnya ada hipofisis. Kalau ada tumor hipofisis, tumor yang membesar, tulang yang membentuk atau selatursikanya mengalami modifikasi, selatursikanya melebar. Nah, itu bisa kelihatan. Tapi hanya namanya tak langsung ya, bukti tak langsung bahwa ada pembesaran hipofisis. Penyakit lain yang ditandai dengan kalsifikasi pada otak, contohnya VAR disease, ini juga bisa kelihatan dengan X-ray polos. Ya, ini biasanya dari kongenital ya, dari bawaan. Ada kalsifikasi yang luas pada otak, sehingga ketika dengan X-ray
kalsiumnya ini kan tinggi, ini HU-nya juga tinggi kalau dengan CT, itu bisa kelihatan ini. Kalsifikasi ini mengikuti sulcus dan virus karena ada di bukan sulcus dan virus, tapi di ganglia basalis, sorry, yang mengikuti sulcus dan virus ini, yang Sturz-Weber syndrome. Ini kalsifikasinya di bagian korteks. Jadi otaknya mengalami kalsifikasi ini. Ini selain kalsifikasi juga atrofi. Ya, jadi nggak penuh gitu ya kepalanya. Kepalanya nggak penuh, otaknya nggak penuh, itu atrofi. Karena dia kalsifikasi dari kecil. Ini Sturz-Weber syndrome. Dengan X-ray bisa kelihatan kalsifikasinya. Ini mengikuti sulcus dan gyrus. Nah, kalau fluoroskopi itu tadi ya, dia biasanya untuk prosedur-prosedur angiografi. Misalnya apa? Kita ingin melihat bagaimana pembuluh darah yang ke otak, apakah ada sumbatan apa enggak. Itu dengan fluoroskopi kita ikuti. Kita masukkan kontrasnya di bagian mana yang ada filling defect-nya. Jadi tidak penuh terisi kontras. Ini selain fluoroskopi, ini menggunakan teknik namanya DSA, Digital Subtracting Angiography. Jadi disubstraksi tengkoraknya itu dibuat tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan itu hanya pembuluh darahnya saja. Nah, ini tengkoraknya itu dihapus ya. Jadi ini disubstrak. Jadi nggak kelihatan, yang kelihatan adalah pembuluh darah yang diinjeksikan kontras. Ini adalah mulai dari arteri karotis internal ya, masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah yang ada di otak. Nah, ini teknik angiografi ya. Ini salah satu pencitraan untuk mengetahui apakah ada sumbatan, apakah ada malformasi arteriovenos. Jadi pembuluh darahnya antara arteri dan vena itu bergabung di tempat yang tidak semestinya. Jadi venanya itu kemasukan arteri langsung, aliran darahnya di situ deres. Itu nggak benar, nggak baik itu. Yang benar antara arteri dan vena itu melalui kapiler hubungannya, sehingga yang aliran darah di vena itu nggak boleh deras. Pencitraan yang lain itu bisa dengan ultrasonografi, tapi juga terbatas ya untuk ultrasonografi. Itu misalnya melihat stenosis arteri karotis ya. Ini yang di USG itu lehernya ya, arteri karotisnya. Karena misalnya ada sumbatan atau ada trombus pada arteri karotis, itu juga nanti potensial terjadi iskemia ke otak ya, karena arteri karotis nanti bercabang. Yang komunis cabang 2, eksternal dan internal. Yang internal nanti masuk ke pembuluh-pembuluh darah di otak. Nah, kalau ada stenosis di arteri karotis itu bisa menjadi defisiensi aliran darah yang ke otak. Dan juga bisa untuk imaging otak pada bayi. Kenapa kalau pada bayi ubun-ubunnya belum menutup? Itu menjadi window atau menjadi celah untuk meletakkan probe-nya. Jadi probe-nya itu memancarkan gelombang ultrason. Kalau kena kepala atau kena tulang kranium itu langsung terpantul. Tapi kalau melewati fontanela yang belum menutup, itu bisa menembus sampai ke melihat otak. Ini contoh untuk melihat arteri karotis ya. Ini ada trombus, ada plak. Ini nanti potensial. Kalau plaknya lepas, trombusnya lepas jadi embolus, ikuti aliran darah, nanti akan nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil. Itu nanti menjadi sumbatan. Terus akhirnya bisa jaringan otak yang divaskularisasi oleh arteri tersebut
mati ya, iskemia terus infak yang nanti sering disebut sebagai infak cerebri atau stroke infak. Ini kalau kemudian untuk kepala bayi atau neonatus kita bisa melihat apakah ada hidrosefalus, ada penimbunan cairan LCS yang berlebihan. Apakah ada tanda-tanda hipoksia waktu persalinan? Apakah ada tanda-tanda hemorage perdarahan maupun trauma persalinan dan anomali kongenital? Ini bisa dilihat otak pada bayi karena ada windowsnya yaitu melalui ubun-ubun. Ini kita bisa melihat ini ya potongan aksialnya. Ini bisa dilihat ini adalah ventricle lateralis, kemudian ini lobus frontalis, ini lobus temporalis. Ini bisa dilihat dari potongan sagital juga bisa dilihat ini adalah ventricle lateralisnya, ini adalah bagian korteksnya. Bisa dilihat, kita bisa mengidentifikasi ini ada perdarahan pada matriks germinal. Ini ciri-ciri kalau bayi itu waktu lahir mengalami hipoksia. Itu bisa perdarahan di otak. Nah, kalau CT itu lebih canggih lagi karena dia bisa menembus tulang dan juga melihat jaringan otak ya. Bisa diindikasikan untuk apa? Kelainan-kelainan pada tengkorak atau kranium. Baik kalvaria kranii maupun basis kranii. Untuk melihat kelainan ventrikel, misalnya hidrosefalus. Untuk melihat massa intrakranial, tumor otak misalnya. Atau melihat efek massa. Efek massa itu tidak selalu karena ada tumor otak, tapi bisa karena misalnya perdarahan. Berarti kalau ada perdarahan intracerebral, itu kan ada cairan darah yang keluar dari pembuluh darah. Itu mengisi rongga kranium. Nah, itu ada namanya efek massa. Ada massa tambahan yang seharusnya intrakranial itu isinya hanya otak, LCS, dan beberapa pembuluh darah. Tapi ketika ada pembuluh darah yang pecah, darahnya keluar menggenang di situ, maka ada massa tambahannya. Ini menyebabkan tekanan intrakranialnya bagaimana? Meningkat. Nah, sehingga tanda-tanda klinisnya dari efek massa itu adalah tanda-tanda karena kenaikan TIK. Apa saja itu tanda-tanda kenaikan TIK? Masih awal blog, kalau sudah bisa menjawab, alhamdulillah. Apa saja tanda-tanda kenaikan TIK? Nyeri kepala yang berat, mungkin ada kejang-kejang, muntah yang proyektil. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu kemungkinan ada kenaikan tekanan intrakranial. Penyebabnya apa? Bisa banyak. Penyebabnya bisa perdarahan, bisa edema cerebri, bisa tumor. Ya. Itu yang menyebabkan massa di dalam atau isi di dalam kranium itu menjadi lebih tinggi, lebih banyak. Kenaikan tekanan intrakranial. Jadi ini saya pelan-pelan aja karena masih hari pertama supaya tidak pusing. Kalau yang pusing boleh langsung tanya atau langsung makan tahu baksonya. Oh ya, ini tadi ya di awal tadi sudah Ibu jelaskan untuk white matter itu tampak lebih abu-abu dibandingkan yang grey. Korteks tampak lebih putih dibandingkan dengan yang medula. Ya, kalau CT scan itu warna terang itu namanya hyperdense, warna yang gelap atau abu-abu namanya hypodense. Nah, supaya objektif menggunakan namanya Hounsfield unit. Nah, ini ya. Jadi udara, ini air itu bukan air ya. Udara itu sangat hitam. Jadi kalau HU-nya bisa negatif 300. Kalau air atau cairan itu HU-nya sekitar 0 ya. Dia 1, 2, 3 gitu. Jadi nanti kalau kalian di workstation nanti bisa kelihatan. Jumlah mahasiswa 2022 itu berapa ya? 250
15. Oh ya, ini kursinya memang 250 ya. Jadi kalau kosong 35 itu ya wajar. Saya itu kok ada 35 kursi yang tidak terisi. Kalau tulang tadi ya, HU-nya tinggi. Ya. Jadi kalau ini di workstation kita scroll, ini kita lihat ini bisa, ini nggak kelihatan dari belakang ya ternyata. Jadi nanti kalau sudah dapat kopiannya di perbesar ya. Ini ya, jadi ini cairan di sini HU-nya ini sekitar 0 sampai 4 ya. Kalau di sini tertulis berapa ini? Saya juga nggak kelihatan kalau dari sini. 3 ya. Kemudian otak itu abu-abu ya, 35 sampai 50. Yang 35 itu yang medula, yang 50 itu yang korteks. Nah, dengan CT ini bisa menilai tadi tulang. Kalau ada fraktur itu kelihatan. Jadi CT itu bisa diutak-atik ya, bisa direkonstruksi dengan ini namanya soft tissue windows. Itu kita bisa melihat otak dengan jelas, tapi tulang nggak terlalu kelihatan. Kalau bone window ini otaknya nggak kelihatan, tapi tulang bisa kelihatan. Contohnya, kalau ada fraktur, ini fraktur pada basis kranii ini ada garis lusen, ini adalah fraktur. Kalau ini fraktur dipres dari kranium, ini kelihatan sekali dengan bone window. Melihat ventricle, ini contoh ventricle yang mengalami apa ini? Hidrosefalus. Ya. Ventrikelnya melebar. Kenapa? Hidrosefalus itu adalah tertimbunnya LCS di dalam otak. Kalau LCS tertimbun, ya tertimbunnya di tempat-tempat yang memang terisi LCS, yaitu di ventricle, kemudian di LCS space, dan juga di cisterna. Maka ada pelebaran dari ventricle ini menunjukkan tanda-tanda hidrosefalus. Ini untuk melihat adanya massa intrakranial. Ini adalah ada tumor. Ini adalah massa padat, ini tumor pada otak. Tapi bisa juga melihat massa kistik. Kistik itu sebuah massa yang berisi dalamnya cairan. Ini adalah pelebaran pada cisterna cerebelomedular. Jadi ini pelebaran di situ, ini namanya kalau nggak salah Dandy Walker syndrome ya. Jadi memang kelainan kongenital. Nah, perdarahan ini bisa menyebabkan tadi efek massa ya. Jadi bukan massa atau bukan tumor pada otak, tapi efek massa karena ada isi tambahan di dalam otak. Buktinya ada efek massa apa? Coba bisa dilihat ini. Struktur medianya tergeser. Bergeser. Ini ada intraparenchymal hemorrhage. Ini struktur media yang tergeser. Kemudian ventrikelnya nutup ya, karena ventrikel kan isinya cairan. Kalau ada benda yang lebih padat, dia akan tergusur. Ini kalau ini subarachnoid, kemudian ini subdural hemorrhage, dan ini ada epidural. Ini contoh ada massa tambahan di epidural, ventrikelnya ini menyempit, menghilang. Ini tinggal kecil saja. Airnya terdorong ini. Ventrikel lateralis yang sebelah kanannya menyempit, sedangkan yang kiri masih normal. Ini menunjukkan adanya efek massa. Massa apa? Kalau ini dari darah. Adanya iskemia juga kelihatan. Namun hati-hati kalau dengan CT itu pada akut biasanya belum terlalu kelihatan. Biasanya mulai kelihatan setelah subakut atau kronis. Ya, kalau pada fase akut biasanya masih edem saja. Kalau ini sudah lebih lama ya, iskemia. Pada iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan otak, ini nanti lama-lama menjadi infak ya. Dia warnanya hipodens. Kenapa warnanya hipodens? Ada yang bisa menjawab? Karena tidak ada perdarahan.
Kalau tidak ada perdarahan, mengapa warnanya menjadi hipoden? Walaupun tidak ada perdarahan, masih ada jaringan otaknya kan harusnya ya. Jaringan otak tadi HU-nya berapa? 50 sampai 30 sampai 50 ya. Itu bukan seperti ini. Kalau ini HU-nya ini belasan ya kira-kira. 20 mungkin. Ada yang tahu? Ya kalau belum tahu nggak apa-apa, nanti ada penjelasannya di belakang. Kemudian klasifikasi, ini misalnya pada tadi ada vardisis, hiperparatiroidism. Kenapa hiperparatiroid bisa ada klasifikasi di ganglia basalis? Hiperparatiroid, paratiroid itu apa sih? Hormon. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Paratiroid hormon untuk apa? Resorpsi apa? Paratiroid itu apa nih? Antagonisnya hormon apa? Kalsitonin. Kalau kalsitonin fungsinya apa? Meningkatkan itu untuk kalsitonin. Kalau paratiroid mengatur kalsium dalam darah itu fungsinya paratiroid dan kalsitonin secara bersamaan. Kalau kalsiumnya cukup, maka akan disimpan oleh kalsitonin ke tulang. Kalau kalsiumnya kurang, maka paratiroid akan mengambil dari tulang untuk ke pembuluh darah. Tapi kalau paratiroidnya berlebihan, dia akan mengambil lebih banyak dan akan didepositkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Contohnya di sini, ganglia basalis. Kapan kita meminta pemeriksaan CT scan tadi yang ingin mengetahui adakah karena trauma apakah ada fraktur pada kranium, adakah perdarahan pada intrakranial. Untuk mengetahui apakah ada cerebrovascular accident, yaitu misalnya stroke infarct atau stroke hemorrhage, itu contoh dari cerebrovascular accident. Pada pasien-pasien dengan kejang-kejang epilepsi, pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, pasien dengan demam yang tidak diketahui sebabnya, sudah diperiksa ini itu macam-macam, tidak ketahuan, bisa juga di CT. Nanti ada ketahuan yang lain bisa juga. Karena kadang-kadang kelainan di infeksi di intracerebral itu kadang-kadang tidak jelas defisit neurologisnya, tapi demam-demam terus itu bisa juga. Kemudian adanya tanda-tanda kenaikan tekanan intrakranial. Ya, ini kita lakukan pemeriksaan CT scan. Jadi sebagian besar itu pemeriksaan CT itu tanpa kontras, ya, khususnya untuk cerebrovascular accident, contohnya tadi stroke hemorrhage, stroke non hemorrhage, subarachnoid hemorrhage atau perdarahan karena ruptur dari aneurisma, itu kita menggunakan CT tanpa kontras. Kontrasnya itu apa sih? Kontras itu adalah zat yang diinjeksikan intravena, nanti mengikuti aliran darah dan berisi zat yang tidak bisa dilalui oleh sinar X. Jadi misalnya yang sering digunakan adalah kontras iodin. Ya, jadi kalau dengan kontras iodin misalnya ada tumor itu pembuluh darahnya meningkat atau enggak? Meningkat. Berarti nanti di daerah tumor tersebut banyak sekali pembuluh darahnya. Maka iodin itu banyak ditimbun di tumor itu. Ketika dilakukan CT, maka akan tampak lebih enhance atau lebih hiperden pada tempat yang banyak pembuluh darahnya tersebut.
termasuk juga infeksi. Infeksi itu nanti melanjutkan menjadi inflamasi. Inflamasi ciri-cirinya adalah banyak pembuluh darahnya juga, sehingga dengan pemberian zat kontras itu pada infeksi akan sangat membantu, pada inflamasi akan sangat membantu. Timbunan zat kontras di situ nanti berwarna hiperden, berwarna terang. Ini menunjukkan oh ada inflamasi. Sehingga hati-hati kalau nanti memang kita mencurigai adanya tumor, mencurigai adanya infeksi, langsung CT dengan kontras. Tapi kalau ini CVA atau ICH tidak dengan kontras. Jadi dengan kontras untuk apa? Untuk membuktikan bahwa di situ itu banyak pembuluh darah. Kalau banyak pembuluh darah itu misalnya pada tumor, pada inflamasi. Nah, berikutnya pemeriksaan dengan MRI. MRI itu menggunakan radiofrekuensi yang ditembakkan untuk mempengaruhi. Jadi ion hidrogen dulu ya dipengaruhi oleh magnet, kemudian ditembak dengan radiofrekuensi. Hasilnya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau dengan MRI juga slice per slice seperti CT. Nah, hanya saja untuk MRI ini karena dia menggunakan medan magnet yang kuat, maka tidak cocok untuk pasien-pasien yang ada tabung oksigennya, pasien-pasien yang ada pacemaker dengan logam, itu tidak bisa. Itu nanti di MRI malah penyakitnya ganti. Nah, MRI itu kehebatannya dibandingkan dengan CT. Kalau CT itu hanya bisa 2, kontras dan non kontras dan kontras. Kalau non kontras belum kelihatan, tambah kontras jadi lebih kelihatan. Tapi kalau dengan MRI itu, walaupun belum diberi kontras, itu dengan sequence, jadi pulse sequence ya. Jadi pada saat tembak dengan radiofrekuensinya itu sequence-nya beda-beda, itu warnanya udah beda-beda. Contohnya ini yang paling dasar ya. Ini yang sequence namanya T1. T1 itu ciri-cirinya apa? Cairan tampak hitam. Kalau tulang memang tidak kelihatan dengan MRI, baik sequence apapun. Kemudian otak akan tampak abu-abu. Itu T1. Kalau T2, cairan akan tampak putih. Nah, ini kelihatan LCS yang berisi di ventricle, ini yang ada di subarachnoid space, ada di viscera sylvii, ada di di cisterna, itu kelihatan putih. Dan yang bagus sekali untuk melihat adanya stroke infark yang masih akut itu menggunakan yang namanya diffusion atau DWI. Karena apa? Ketika stroke itu terjadi gangguan difusi. Stroke infark ya. Stroke infark itu awalnya kenapa? Pembuluh darahnya tersumbat. Ketika tersumbat, bagaimana oksigen yang pergi ke jaringan otak? Terhambat, berkurang. Jaringan otak menjadi iskemia. Ketika terjadi iskemia, sel-selnya bagaimana? Kebutuhan oksigennya tidak tercukupi. Sehingga tidak ada metabolisme yang cukup yang menghasilkan energi atau ATP. Sedangkan fungsi sel termasuk yang difusi antara natrium dan kalium, ada pernah dengar pompa natrium, pompa kalium? Pernah dengar ya? Pernah belajar. Jadi apa yang kalian pelajari saat di biokimia dulu, di fisiologi dulu, itu setelah lulus jangan ditinggalkan. Masih berguna terus. Nah, masih terus berguna. Maka dari itu kalau mahasiswa kedokteran itu memang tahun 1 dan 2 itu harus lulus. Ketika nggak lulus nanti bisa menghadapi kemungkinan tidak naik kelas. Ya. Kenapa? Dasarnya itu penting sekali. Ya. Ini contoh sederhana saja. Pada stroke iskemik tadi, kekurangan oksigen sehingga pompa natriumnya tidak berfungsi. Pompa natrium itu fungsinya untuk apa toh? Mengangkut
Natrium dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari intra ke ekstra atau dari ekstra ke intra? Dari intrasel ke ekstraseluler. Nah, kalau pompa natriumnya tidak berfungsi, apa yang terjadi? Natrium nggak bisa keluar, tertimbun di dalam sel. Sifat natrium itu bagaimana? Menarik air. Nah, kalau airnya tertarik masuk ke dalam intraseluler, selnya terus apa? Menggembung. Namanya edema sitotoksik. Edemanya intraselular. Beda dengan edem misalnya yang bengkak karena digigit nyamuk itu edemnya kan ekstrasel ya. Tapi kalau ini karena tidak ada pekerjaan pompa natrium, maka sel-selnya membengkak. Nah, ketika selnya membengkak, kalau selnya satu membengkak ya nggak kelihatan, tapi seluruh sel otak itu yang tersumbat itu membengkak ya akan otaknya membengkak. Itu nanti namanya ada efek massa. Ada kenaikan tekanan intrakranial yang mungkin akan bisa dinilai. Kemudian kalau edem itu cairannya bagaimana? Lebih banyak. Kalau cairan itu lebih banyak, HU-nya air tadi berapa? 0. Sehingga sel-sel otak yang tadi kalau normal itu HU-nya 30 sampai 50, ketika ada edem, HU-nya juga menjadi turun ya, mengikuti HU ya, keseimbangan antara tergantung jumlah cairannya. Kalau makin banyak edemnya makin besar ya nanti akan makin hipodens. Jadi kira-kira seperti itu. Ini tadi bicara ini ya. Nah, yang diganggu tadi difusinya. Maka dengan MRI yang sequence DWI atau diffusion weighted image itu akan kelihatan. Kalau DWI itu sel otak jaringan otaknya itu tampak hyperintens atau isointens, bagian nanti yang ada gangguan difusi akan menjadi hyperintens. Nah ini, jadi ada gangguan difusi. Nah, yang pada CT ketika pasien kurang dari 6 jam stroke infark itu belum kelihatan, dengan MRI itu sequence DWI itu sudah kelihatan nyentrong begini. Nah ini maka kita bisa memilih itu lihat dari situasi dan kondisi. Kapan mau kita lakukan MRI pada stroke, kapan kita lakukan CT scan. Ada pilihannya. Ini tadi masih bicara tentang MRI ya. Kalau yang sequence T1 tadi air tampak hitam. Ini contoh pasien yang sama dengan arachnoid kista di subarachnoid. Nah, ini dengan T1 ini tampak hitam, tapi dengan T2 tampak putih atau hyperintens. Jadi kalau MRI itu istilahnya intens, hyperintens atau hypointens. Kalau CT hyperdens atau hypodens. Kalau USG itu gelombang ultrasound, jadi eko, hiperekoik atau hipoekoik. Jadi istilahnya sesuai dengan modalitas yang digunakan. Nah, pada stroke infark tadi difusinya berkurang, maka menimbulkan sinyal MRI yang meningkat. Ini ada perbandingan ya. Kalau CT itu dengan pemeriksaan CT tulang itu kelihatan terang hiperdens, tapi kalau dengan MRI baik T1 maupun T2 semuanya hitam. Udara semuanya hitam. Lemak itu dengan CT itu tampak hitam, tapi dengan MRI tampak cerah atau hiperintens. Air dengan CT itu hitam, dengan MRI T1 itu hitam, dengan T2 putih atau cerah, terang.
Nah, otak itu standar ya, abu-abu. Untungnya ya, ini sama. Jadi mikirnya nggak banyak untuk otak. Oke, ini contohnya. Tadi CT, gambaran dengan CT scan. Penandanya apa kalau mau cepat? CT scan itu otaknya, tulang kranium itu kelihatan. Kalau dengan MRI, tulang kranium itu nggak kelihatan. Karena T1 sama CT itu mirip. Sama-sama hitam air, sama-sama abu-abu otak. Tapi kalau CT itu kraniumnya putih, kalau MRI kraniumnya enggak kelihatan. Kalau itu baru nanti yang cairan itu akan warnanya putih. MRI kapan digunakan? Ya MRI tentu tadi untuk pasien yang lebih stabil. Pasien yang tidak takut ruangan sempit. Kalau pasien takut ruangan sempit, bisa di MRI enggak? Bisa ditidurkan, dikasih obat tidur. Pasien yang tidak menggunakan alat pacu jantung logam misalnya. Ya untuk stroke, khususnya stroke infak yang akut itu bisa menggunakan MRI, kemudian infeksi, tumor, dan penyakit-penyakit yang memang ini biasanya sudah tahap evaluasi. Ya. Sudah tahap evaluasi, sudah lanjut. Biasanya awalnya sih biasanya juga CT. Setelah CT perlu evaluasi lebih lanjut nanti menggunakan MRI. Karena MRI keunggulannya tadi bisa sekuensinya banyak. Jadi bisa lebih detail. Ada pertanyaan, ini tadi baru modalitas ya, sudah jam 9. Kita sampai jam 9 lebih 40. Ya. Lanjut lagi, siap? Ini sekarang masuk ke penyakit-penyakitnya. Penyakit-penyakitnya. Yang paling terkenal ya stroke. Ya. Stroke itu bisa non hemorrhage atau stroke infark dan stroke hemorrhage atau stroke perdarahan. Ingat bahwa CT scan dan pemeriksaan radiologis lainnya adalah pemeriksaan penunjang. Jadi harus ada informasi klinisnya dulu. Ya, ini memperhatikan informasi klinisnya. Laki-laki 68 tahun dengan kelemahan anggota gerak kiri. Ya. Jadi yang lemah yang kiri, maka yang kira-kira terganggu otaknya yang bagian kanan. Kenapa? Karena ada yang bisa menjawab? Kontralateral. Kenapa kontralateral? Ada acung aja. Nanti biar saya kasih hadiah lagi. Kenapa kalau kelainannya anggota gerak kiri, kelainan otaknya di sebelah kanan? Apa sebabnya? Mau menjawab? Haris. Saya mungkin jawabannya karena ada suatu persilangan di persarafan. Jadi makanya dia semisal nanti dia sakitnya di otak bagian kanan, nanti kena bagian geraknya itu di bagian kiri. Ya, ada persilangan. Di mana kira-kira persilangannya itu? Di mana tempat persilangannya? Safira Sri Rahayu. Di mana persilangannya? Di trigeminus. Trigeminus itu apa? Oh ya, saraf yang di wajah. Trigeminus itu adalah nervus cranialis ke-5. Itu tidak berkaitan ini karena ini saraf perifer. Husni. Medula spinalis. Dia masuk dari dalam ganglionnya terus menyilang. Waktu masuk dari ganglion menyilang naik. Bisa naik dulu menyilang atau langsung menyilang turun naik. Nyilang dulu apa naik dulu? Tergantung pada
centelan. Tergantung jenis sarafnya. Tergantung jenis sarafnya. Medula apa? Oblongata. Namanya apa? Namanya Faiz. siapa? Di medula oblongata nama persilangan itu apa namanya? Oh, aku lupa tuh. Persilangannya namanya apa? Ini bagusnya pakai nama itu bisa menyebut nama. Yasmin. Lupa namanya. Ini nggak pakai seragam ini. Kenapa ini nggak pakai seragam ini? Lupa pasti, nggak tahu pengumuman ya. Apalagi namanya ini ya, pengumuman seragamnya lupa. Ini yang lupa-lupa seragam ini mungkin mengingat nama persilangannya itu apa? Namamu siapa, Mas? Syam. Apa nama persilangannya? Tidak saya tanya, soalnya pasti nggak tahu pertanyaannya. Maulana Yusuf, nama persilangannya apa? Hah? Tahunan nanti turun blok 2 mau? Apa namanya? Decussatio pyramidalis. Nah, siapa Mbak? Mbak Marsha Tria Sastika. Ya. Nama persilangannya Decussatio pyramidalis di medula oblongata. Sehingga kalau ada kelainan-kelainan di otak bagian kanan, maka gerakan motoris yang sebelah kiri akan terganggu. Sehingga kalau kita melihat klinisnya, kita nanti fokus melihatnya di bagian kanan saja. Mbak Marsha. Ya. Apa yang dilihat di sini adalah lesi hipodens. Lesi hipodens ini menunjukkan adanya apa? Edema. Ya, ini karena stroke infak. Edema. Ini untuk infak itu juga khas, ya, daerah arteri mana yang tersumbat. Jadi nanti kalian juga belajar teritori arteri untuk otak itu mana saja. Arteri cerebri anterior itu kemana, arteri cerebri media itu kemana, arteri cerebri posterior itu kemana. Cuma 3 itu aja kok, dan itu gampang sekali. Bagian anterior itu ya arteri cerebri anterior, yang tengah cerebri media, yang paling belakang ini arteri cerebri posterior. Sehingga ketika ini ada infark di lobus, apa ini tadi sudah dipelajari ya? Lobus apa ini tadi? Lobus ini agak bawah. Kalau parietal itu ini ventrikelnya sudah nggak terlalu kelihatan. Kalau ventrikel masih kelihatan ini adalah masih ya temporal. Lobus temporalis itu adalah teritori dari arteri cerebri media. Media yang kanan. Nah, ini ada edema sehingga warnanya menjadi hipodens dan juga ada efek massa mendesak ini. Nah, masalahnya tadi dengan CT itu di 12 jam pertama itu kadang-kadang enggak kelihatan. Kenapa? Edemnya belum terlalu kelihatan banget. Tapi ada tanda-tanda lain yang bisa diperhatikan. Ya, ini contohnya, ini pasien yang berbeda ya. Ini ada kelemahan anggota gerak sebelah kiri. Jadi carinya yang kanan. Nah, di kanan ini apa yang dilihat? 1, loss of gray white matter differentiation. Normalnya yang kanan perhatikan antara korteks dan medula itu beda warnanya. Ini perhatikan, ini warnanya abu-abu semua. Terus
ini loss of bright cortical ribbon. Jadi ini ya loh apa? Kayak pita-pitanya ini hilang. Kemudian subtle hypodensity. Subtle, jadi hipodensnya itu lambat sekali, tapi bisa dilihat ya, ini agak kelihatan ya putih-putihnya ini untuk korteksnya ini enggak kelihatan, ini agak ini subtle dibandingkan tadi dengan yang ini ya, yang ini sudah obvious ya, udah kelihatan. Oh ini masih subtle. Kemudian ada swelling atau sulcal effacement. Jadi karena bengkak, sulkusnya itu menjadi nggak kelihatan atau hilang. Kalau ini kan sulkusnya masih kelihatan. Ini sulkusnya menghilang. Kenapa? Keplen tadi bengkak kan, sehingga celah-celahnya terisi oleh jaringan otak tadi. Kemudian ada lagi ini namanya hyperdense artery sign. Kebetulan di sini tidak kelihatan, tapi ini arteri cerebri media biasanya di daerah sini itu akan kelihatan. Kenapa? Ketika tersumbat, darahnya bagaimana? Berhenti di situ, terus macet kan di situ. Kalau kalian naik motor kemudian di situ ada lampu merah kan, di situ macet berhenti ya. Nah itu akan tampak lebih hyperdense karena ada darah yang stasis di situ. Tapi masih di dalam pembuluh darah ya kalau stroke yang infark. Berbeda dengan kalau stroke yang hemorrhage, itu memang pecah pembuluh darahnya. Nah ini perbedaannya. Kalau dengan CT itu mungkin tadi ya masih sangat masih subtle ya hipodensitasnya. Tapi dengan MRI yang weighted image diffusion itu sudah kelihatan hyperintens. Ini masih nggak kelihatan. Dengan T1 juga nggak terlalu kelihatan, cuman ada ini menghilang ventricle lateralis kanannya menghilang. Ini juga ya sama CT dengan T1. Karena ini masih sangat akut, masih kurang dari 12 jam. Kalau dengan T2 sudah mulai kelihatan. Kenapa tadi? T2 tadi cairan tampak putih. Di sini tadi ada edema, ada cairan, maka tampak putih dengan T2. Bingung? Alhamdulillah enggak. Semuanya diam itu berarti enggak. Ini contoh lain pasien yang berbeda. Ini di awal masih di 6 jam pertama masih subtle. Kemudian beberapa hari kemudian sudah kelihatan hipodensitasnya. Ini juga sama teritori arteri cerebri media. Jadi nanti contoh soal pasien laki-laki 70 tahun datang ke rumah sakit bawa keluarganya dengan keluhan anggota gerak sebelah kirinya lumpuh. Pada pemeriksaan CT scan didapatkan hasil. Nah, terus pertanyaannya adalah arteri mana yang tersumbat? Itu contoh pertanyaan. Jadi contoh pertanyaannya, karena saya tuh suka cinta anatomi. Ya. Pokoknya semuanya anatomi. Soka dengan saya pertanyaan juga anatomi. Nah, lama-kelamaan tadi setelah berbulan-bulan, karena infark tadi kan nggak ada vaskularisasi ya, lama-lama kan dia mati otaknya. Terus setelah mati dia mengalami degenerasi likuefaksi, mencair. Nah, ini mencair terus karena hilang, habis ini memang jaringan otaknya. Kalau dengan makroskopinya kayak gini, hilang bagian otaknya, itu terisi cairan LCS. Ini ya, karena sudah mati jaringannya. Nah, ini cerebrovascular accident ya, contoh pada infark ini ya. Terus apalagi ini? Contoh kasus lagi, wanita 79 tahun dengan keluhan nyeri kepala dan ataksia. Ataksia itu apa?
gerakan yang involunter yang tidak bisa dikendalikan ya, gerakan patologis. Nyeri kepala. Nyeri kepala itu berarti ada tanda-tanda pada kasus ini ya, tapi mestinya ya ada anamnesisnya lebih panjang lagi gitu ya. Tapi karena kita kan fokus di cerebrovascular accident, ketika ada nyeri kepala ini mungkin merupakan salah satu tanda-tanda dari kenaikan tekanan intrakranial. Jadi hasil pemeriksaan radiologisnya menunjukkan adanya lesi yang warnanya putih tadi apa namanya? Hiperdens. Pada lobus apa ini ya? Oksipital, benar sekali. Oksipital kanan apa kiri? Kiri. Jadi ini namanya intrakranial hemorrhage atau intraparenchymal hemorrhage lobus occipital sinistra. Lihat, ini merupakan ciri-ciri adanya efek massa. Lobus ventricle lateralisnya menyempit. Ya, yang sebelah kiri menyempit karena terdesak atau terdorong oleh darah. Darah mendorong jaringan otak di sekitarnya. Nah, stroke hemorrhage ini ada beberapa literatur yang mengatakan ada yang intracerebral, ada yang subarachnoid. Tapi tidak wajib seperti itu ya, karena ini menunjukkan biasanya sumber pendarahannya yang berbeda. Kalau yang intracerebral itu paling sering karena hipertensi. Kalau yang subarachnoid itu paling sering karena ruptur dari aneurisma. Aneurisma itu apa sih? Aneurisma itu pembuluh darah yang membengkak, menjendol di satu titik ya. Itu lemah sehingga mudah ruptur. Kemudian ini ya memang paling banyak itu kalau ICH itu karena hipertensi hemorrhage, most common cause. Jadi paling banyak. Sehingga kalau ada pasien usianya lanjut, riwayat hipertensi, datang dengan keluhan nyeri kepala hebat, dengan defisit neurologis, ya janjinya itu hampir pasti stroke hemorrhage, hampir pasti. CT scan digunakan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa memang betul itu stroke hemorrhage. Kalau tadi stroke infarct tadi di awal masih kurang dari 6 jam, perlu nggak CT scan? Perlu juga, karena apa? Paling tidak untuk menyingkirkan bahwa itu hemorrhage atau bukan. Karena penata laksanaannya berbeda 180 derajat. Kalau ada infak, ada sumbatan, ada embolus, dikasihnya anti trombus ya supaya terus lancar lagi. Tapi kalau ada pendarahan yang dimaui kan justru ada trombusnya. Kalau dikasih anti trombus bagaimana? Sudah sudah terbentuk trombus, kasih anti trombus malah jadi pecah lagi. Ya, jadi di awal CT scan pun pada stroke infark itu masih tetap berguna. Walaupun nggak kelihatan apa-apa, tapi paling tidak tidak ada perdarahan. Kalau klinisnya sangat suggestif ke stroke infark ya kasih penata yang awal gitu ya. Penyebab-penyebab lain ini ya bisa amiloid amiopatik, perdarahan intratumoral juga bisa. Tumor itu bisa perdarahan karena pembuluh darah yang terbentuk pada tumor itu rapuh, tidak sempurna. Angiogenesisnya itu kan ngebut ya seadanya. Ini adalah tadi ya. Pendarahan intrakranial itu lesi hiperden dengan sekelilingnya ini ada edemnya, namanya perivokal edem. Mengapa? Karena otak yang terdesak secara cepat itu akan menyebabkan edem. Perivokal, perilesi. Ya, sama dengan kasus yang awal, nyeri kepala hebat.
ini ada kemungkinan tanda-tanda kenaikan tekanan intrakranial. Tapi usianya masih muda, tidak ada riwayat hipertensi. Ini kemungkinan besarnya adalah ruptur dari aneurisma. Karena apa? Aneurisma itu bisa muncul kapan saja, dia bisa kongenital. Maka bisa pada usia muda. Pendarahannya untuk yang subarachnoid tadi mengikuti gambaran arachnoid space. Jadi mengikuti sulcus dan gyrus. Ini ngisi di sekitar cisterna, di sekitar pon. Ini ada di sulcus. Ini ya, ini adalah perdarahan subarachnoid. Ya, subarachnoid. Ya, penyebabnya itu kalau yang spontan tadi ruptur dari cerebral aneurisma. Dan juga karena trauma. Kalau trauma itu apa saja bisa. Mulai dari EDH, SDH, SAH, ICH, itu bisa terjadi semua. Tapi untuk trauma tidak saya jelaskan di sini karena nanti ada blok kedaruratan. Ya. 23. 21. Nah, ini juga sebuah kelainan kejang yang baru saja. Kalau kejang udah lama mungkin epilepsi ya, tapi baru saja nggak apa-apa. Selama 25 tahun nggak pernah kejang, tiba-tiba kejang. Ternyata ini ada perdarahan karena di sini ada malformasi arteriovenosa. Arterinya nyambung ke vena langsung. Ya, trauma saya lewati. Tapi trauma bisa menyebabkan fraktur, perdarahan, maupun injuri pada akson. Terus tuh, jadi sito ya, kongenital, infeksi inflamasi, trauma, tumor. Nah ini tumor. Tumor itu bisa ganas, bisa jinak. Tapi kalau di otak, di intrakranial, mau ganas, mau jinak, semuanya susah. Karena apa? Yang tidak mengenakan dari massa intracerebri itu adalah tanda apa? Karena ada efek massanya, kenaikan tekanan intrakranialnya. Walaupun jinak kan dia juga efek massa, ada kenaikan tekanan intrakranial. Bedanya kalau ganas itu tumbuhnya cepat dan mungkin nanti bisa ada metastasis. Tapi sama-sama nggak enaknya. Ini contoh, ya. Nah ini yang tadi dengan kontras apa tidak dengan kontras. Ini pasien dengan nyeri kepala hebat, muntah, kemudian ada gangguan defisit neurologis yang timbulnya pelan-pelan. Bedanya kalau stroke hemorrhage itu tiba-tiba. Kalau tumor itu mungkin pelan-pelan. Masih agak kecil, agak besar gitu ya. Dengan tanpa kontras ini belum kelihatan jelas ya. Hanya ada mungkin ini lesi hipoden. Ini stroke apa infak atau apa ya. Tapi sekali lagi ingat ini ya klinisnya. Nah kemudian dengan gambaran yang non kontras saja masih membingungkan apakah ini infak ataukah ini tumor. Tapi yang jelas ini sudah ada efek massa ya, ventrikelnya udah kedesak. Maka dengan penambahan zat kontras, maka akan tampak menyangat atau enhance, lebih kuat. Karena di sini pembuluh-pembuluh darahnya terisi zat kontras iodin tadi yang dengan X-ray akan kelihatan putih atau hyperdense. Nah ini adalah glioblastoma multiforme. Ini yang tumor terganas dari semua jenis astrositoma. Jadi astrositoma itu tumor pada astrosit. Astrosit itu adalah sel apa? Sel yang penyokong. Dia bukan sel saraf ya, astrosit itu. Dia sel penyokong. Jadi tumor itu bukan sel sarafnya, tapi sel penyokongnya ini, astrositoma itu. Nah, kalau
eh, GBM itu ya astrositoma yang jenis yang terganas. Ya. Dia bisa nyebrang. Kalau yang tumor lain enggak nyebrang hemisferium. Kalau yang glioblastoma itu bisa nyebrang hemisferium karena nanti mengikuti ini serabut yang saraf yang nyebrang. Itu apa? Yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri itu ada serabut namanya apa? Ya Allah lupa semua. Duh, ya wes nanti belajar lagi ya. Padahal ada loh di sini. Ya sudah. Jenis tumor yang lain. Wanita 40 tahun dengan kejang-kejang. Terus ini pada non kontrasnya ada kelihatan lesi isoden ya ini karena dia sewarna dengan jaringan otak sekitarnya. Tapi ada efek masanya udah kelihatan. Ditambahkan zat kontras menjadi sangat kelihatan banget ini ya. Ini adalah meningioma. Meningioma itu tumor pada meninges. Jadi kalau ini sudah khas banget ya, wanita 40 tahun, wanita 40-an itu paling sering. Jadi kalau epidemiologinya itu paling sering di wanita 40-an. Meningioma. Jadi bukan berasal dari jaringan otak ya. Kalau astrositoma berasal dari jaringan otak apa enggak? Iya, jaringan otak itu terdiri atas sel saraf dan sel glial atau myokon. Tuh, jangan bingung ya, semester 1, blok 2. Degeneratif. Degeneratif itu contohnya, ya pasti usianya tua ya. Kalau nggak tua boleh nggak? Boleh saja. Ada yang degeneratifnya lebih awal tuh bisa. Misalnya pasien-pasien yang DM, pasien-pasien yang iskemia itu akan degeneratif lebih awal. Banyak pikiran itu ya degeneratif lebih awal. Udah ubanan lebih awal. Makanya saya nggak mau mikir terlalu banyak. Jadi kalau pada protes-protes itu nggak usah saya pikirkan aja daripada ubannya tambah banyak. Dan mengalami degenerasi ini contohnya ini ya. Laki-laki 70 tahun dengan kehilangan memori dan impair executive function. Jadi pelupa, terus bingung gitu ya. Apa yang kelihatan di sini? Gak kelihatan apa-apa ya. Ini loh, perhatikan ventrikelnya ini loh. Bagaimana ini ventrikelnya? Melebar apa menyempit? Melebar. Kalau ventrikelnya melebar itu ciri-ciri dari jaringan otaknya yang mengurang. Ya apa saja, bisa atrofi cerebri, ya. Alzheimer juga bisa salah satunya. Bedanya apa dengan ventrikel melebar karena atrofi otak dengan hidrosefalus? Ya ingat hidrosefalus juga melebar ya. Bedanya apa? Kalau hidrosefalus isinya LCS. Kalau atrofi isinya LCS juga. Jaringan otaknya bagaimana? Kalau atrofi jaringan otaknya berkurang. Kalau yang hidrosefalus jaringan otaknya bagaimana? Tetap, sehingga isi intrakranialnya tambah ya pada hidrosefalus itu. Makanya pusing luar biasa, kejang bisa saja. Kalau masih belum menyatu fontanelanya, kepalanya menjadi besar kepala pada hidrosefalus. Kalau atrofi, volume otaknya berkurang. Makanya wajar kalau pelupa, bingung, terus ada mulai defisit neurologisnya udah ada gitu ya. Ini contohnya Alzheimer. Pasien demensia 25 tahun, otaknya memang sudah keriput ya. Yang keriput nggak cuma kulitnya aja, otaknya juga. Ini lihat, ventrikelnya kelihatan lebar, subarachnoid space-nya juga lebar, otaknya kecil.
Nah, ini ada atrofi. Banyak ya, atrofi itu bisa karena stroke, bisa Alzheimer, bisa peak disease, infeksi, Huntington, cerebral, macam-macam ya. Atrofi intinya atrofi itu apa? Otaknya mengkerut, berkurang volumenya, apapun penyebabnya. Infeksi. Nah, infeksi itu wajib hukumnya harus dengan kontras. Kalau nggak dengan kontras nggak kelihatan apa-apa. Ini contoh bayi 5 bulan dengan headache ya. 5 bulan itu gimana ya headache-nya ya? Ya mungkin rewel, kemudian megang-megang kepala bisa juga ya. 5 bulan itu juga bisa loh megang kepala ya. Kemudian kaku leher, fotofobia. Ini ada apa ini? Pada keadaan normal ini enggak menyangat, tidak banyak pembuluh darah yang di sini. Ini ada di pembungkus otak. Ada inflamasi pembungkus otak atau meningitis. Ya, meningitis. Ini ya, bukti inflamasinya apa? Pada saat diberikan kontras ini tampak enhance atau menyangat. Karena kontras itu di sini tertimbun banyak pembuluh darah pada tempat tersebut karena ada proses inflamasi. Jadi walaupun kita bicara radiologi, bagaimana blok 7? Blok 7 masih dipakai dasar-dasar penyakit. Meningitis. Nah, meningitis itu kalau ada komplikasi sesuai dengan lokasinya juga. Meningitis itu bisa mengenai arachnoid. Ya kan, meninges itu apa? Lapisannya apa saja? Meninges dura, mater, arachnoid, pia, mater. Nah, kalau kena di arachnoid, padahal arachnoid itu di situ ada fili arachnoidalis atau granulasio arachnoidalis. Ya, apa itu? Granulasio arachnoidalis kok mantuk-mantuk apa Mas? Oh, ingat namanya, tapi lupa. Ada yang ingat fungsinya? Granulasio arachnoidalis atau fili arachnoidalis? Apa fungsinya? Untuk mengapa Mas? Mengirim apa? Untuk mengalirkan LCS dari subarachnoid space kemana ya? LCS itu dibuangnya kemana sih? Waduh, Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Wah, ini harus diru'yat ini semua ini saat angkatan. Masa orang asing jawab, siji-siji yo. Dialirkan kemana? Ke dalam vena. Venanya namanya apa? S. Salah satunya sinus sagittalis superior. Gitu ya. Jadi LCS itu dibentuk terus ya. Yang membentuk siapa? Ayo. Plexus choroideus. Di mana plexus choroideus itu? Di dalam ventricle lateralis 1, ventricle lateralis dan ventricle 3. Di situ ada plexus choroideus. Nanti pada usia yang lebih lanjut plexus choroideus akan mengalami kalsifikasi. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah heran kalau lihat CT scan di dalam ventricle lateralisnya ada warna hyperdense. Itu adalah kalsifikasi normal dari plexus choroideus. Di prosedur plexus choroideus terus mengisi ventricle lateralis, mengisi ventricle 3, terus
ke ventrikel 4 mengalir melalui apa salurannya ya? Ventrikel 3 ke ventrikel 4. A. Aqueductus. Yo wis, nggak apa-apa. Sabar. Ah? Kenal loh. Jangan cuman PHP ya. Jadi karena mengenai tadi meningitis tadi mengenai villi armandalis yang berfungsi untuk mengalirkan LCS atau membuang LCS dari subarachnoid space ke vena, maka fungsi untuk mengalirkan itu menjadi terganggu sehingga apa yang terjadi? LCS-nya tertimbun dan itu menjadikan hidrosefalus. Ini salah satu komplikasi dari meningitis ya. Ada ventrikulitis. Kenapa ventrikulitis? Ventrikel itu berisi LCS. Dia akan tersambung di subarachnoid space ya. Kalau ada infeksi di subarachnoid ya bisa juga masuk ke ventrikel ya. Bisa subdural effusion dan banyak sekali penyebab yang lain. Bahkan bisa sampai ke cerebritis atau radang pada otak. Pasien wanita 35 tahun dengan nyeri kepala dan demam. Nah, kalau demam itu ya inflamasi, infeksi, pertimbangkan. Nyeri kepala berarti ada kemungkinan kenaikan tekanan intrakranial, berarti ada efek massa. Terus ini ya, ada hasil pemeriksaannya ini MRI dengan kontras gadolinium. Kontrasnya untuk MRI. Gak usah dihafalkan, gak apa-apa, gak keluar di soal. Nama kontrasnya loh ya. Penyakitnya keluar. Tapi dengan gambar yang berbeda. Dan klinis yang dimodifikasi. Masya Allah. Pokoknya pegangnya itu klinisnya. Kalau demam apa yang dipikirkan? Infeksi, inflamasi. Nyeri kepala pikirkan kenaikan tekanan intrakranial. Ini untuk ini loh ya, soalnya kalian belum sampai nanti kalau belajar tentang nyeri kepala itu tidak harus selalu ada. Ini ya nanti ada tension headache, cluster headache, nanti ada sendiri nanti. Jangan langsung pasti ada kenaikan tekanan intrakranial. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Nanti saya dimarahi sama dokter saraf. Wah, dikira mengajarkan aliran sesat. Padahal yang tersesat adalah yang tidak memperhatikan disclaimer tadi. Jadi jangan dibalik ya. Ya, jadi ini berarti ini ada sebuah infeksi yang di intracerebral. Ini adalah khas dari ada penebalan, ada yang tebal di dindingnya, di dalamnya berisi cairan adalah abses. Jadi ring enhanced mass. Jadi massa dengan enhance yang berbentuk cincin. Kenapa? Kan kalau abses itu bunder bulat. Yang enhance siapa? Pembuluh darah di situ banyak ya, ada proses inflamasi. Brain abscess ini sangat bagus dengan MRI ya, ini. Dengan CT bisa. Tapi kalau MRI dia lebih sensitif. Nah, ini contoh lagi, ini coba ini tanpa kontras. Cuman kelihatan bolong-bolong aja otaknya. Habis mana ini otaknya? Ternyata abses. Jadi jangan anggap enteng, abses itu bisa sebesar sebanyak ini. Saya pernah dapat kasus ini pasien dengan shunt ventricle. Jadi dia awalnya hidrosefalus, terus dibuang cairannya. Kalau hidrosefalus itu kan dengan selang dibuang ke intraperitoneal. Nah, ternyata selangnya yang ujung di intraperitoneal itu nembus masuk ke dalam usus. Udah usus kalian tahu sendiri, apalagi usus besar, di situ adalah kebun binatang. Nah, kebun binatang yang ada di usus besar itu pindahlah ke ini. Jadi Masya Allah ngeri sekali. Jadi ini apa namanya? Abses. Nah, ada kecil-kecil banyak. Ada kejang, ada demam, inflamasi juga.
Bunder-bunder kecil-kecil banyak, ini adalah toksoplasmosis. Ini karena toksoplasma intracerebral ya. Toksoplasma itu apa toh? Parasit. Dia bukan bakteri ya, parasit. Yang ditularkan oleh kotoran kucing. Bukan kucingnya ya, kotorannya. Ada lagi yang kecil bulat, ini adalah neurocystic cirrhosis. Ya sebenarnya sama, ring enhance itu bentuk-bentuk dari inflamasi. (67 tahun demensia ya pastilah atrofi. Atau dia kalau ini bukan atrofi. Karena apa? Sulkusnya bagaimana? Tidak melebar. Jadi ini adalah hidrosefalus. Jadi kalau atrofi tadi mana ya? Atrofi. Nah, ini loh, atrofi. Otaknya mengecil. Ini jadi sulkusnya juga melebar. Tapi yang ini sudah. Ini. Bagaimana dengan sulkus dan virusnya? Keplenet aja. Jadi ini otaknya tetap, tapi ada hidrosefalusnya. Demensia itu adalah gejalanya saja. Jadi fungsinya dari pemeriksaan penunjang itu untuk membuktikan demensia itu karena atrofi atau karena penyebab yang lain juga. Inilah fungsinya pemeriksaan penunjang. Nah, sudah ya, alhamdulillah. Semoga pembukaan ini menjadi lebih semangat untuk belajar. Amin.